Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Saya doakan untuk sahabat Kitruno Pamungkas selalu sehat, lancar rezeki, dimudahkan segala urusan. Banyak sekali yang kurang paham, banyak sekali yang tidak tahu apa yang dimaksud dengan juru kunci. Juru kunci adalah seorang yang diberikan tugas untuk merawat suatu tempat yang biasanya tempat tersebut dikeramatkan. Dan biasanya tugas dari juru kunci selain membersihkan, merawat supaya tempat tersebut tetap lestari, juru kunci tersebut juga akan membukakan pintu. Menyampaikan segala hajat keinginan dari orang yang hadir di punden atau keramat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan juru kunci. Jadi misalnya teman-teman datang ke satu tempat, punden atau keramat atau tempat pesugihan dan lain sebagainya, di tempat tersebut pasti ada juru kuncinya. Dan juru kunci ya sebatas membukakan pintu dan menyampaikan segala hajat yang diinginkan panjenengan. Sampai di situ titik. Saya rasa teman-teman paham ya dengan apa yang saya sampaikan. Lalu apa yang dimaksud dengan seorang spiritual atau seorang paranormal? Orang paranormal biasanya apabila mengantarkan seorang kliennya, misalnya di satu tempat keramat, sudah pasti dia bisa merasakan energi, kekuatan yang ada di tempat tersebut. Lalu kekuatan itu dipanggil dengan mantra atau keahlian yang dia miliki. Setelah energi itu hadir, biasanya energi itu diambil, ditangkap, lalu diserahkan atau diberikan kepada orang yang diantarkannya atau klien dari paranormal tersebut. Jadi teman-teman, inilah perbedaan antara juru kunci dan praktisi supranatural atau paranormal. Disinilah perbedaannya. Saya rasa teman-teman akan paham dengan apa yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena banyak sekali orang yang tumpang tindih. Bahkan saya sering dikata-katai saya ini calo. Jadi bukan seperti itu teman-teman. Apalagi yang terus saya ceritakan tentang pesugihan. Nah, apa yang saya ceritakan, ya yang saya sampaikan pada kesempatan saya kali ini, agar teman-teman tidak gagal paham. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan itu tidak ada paksaan. Silahkan panjenengan berangkat sendiri, doa sendiri, gratis tanpa biaya speser pun. Atau panjenengan datang ke sana jumpa juru kunci, silahkan panjenengan runding sendiri dengan juru kunci. Saya tidak punya wewenang apapun, karena yang bekerja bukan saya. Yang bekerja juru kunci, masa saya yang ngasih tarif dan harganya. Nama dan nomor telepon juru kunci itu sudah pasti privasi. Kalau panjenengan hadir, ya ini contohnya di makam Tembung Boyo, Kecamatan Purwantoro, Wonogiri, panjenengan pasti akan jumpa dengan juru kuncinya. Pasti jumpa. Dicek Google, nanti tinggal diikuti saja, pasti sampai ke lokasi. Nah, kalau saya dampingi, sudah pasti akan mahal. Dan ingat teman-teman, sahabat Kitruno,
Jadi ngalap berkah pesugihan kandang bubra ini adalah doa sedekah bumi. Jadi sudah pasti ada biayanya. Maka dari itu untuk sahabat Kitruno, persiapkan semua. Kalau panjenengan yakin silakan. Kalau panjenengan tidak yakin jangan. Nggak yakin untuk apa? Prosesnya berapa lama untuk meraih sukses dan kekayaan? Ini akan bertahap. Sedikit demi sedikit rezeki panjenengan akan terus ada lumintu, terus naik, terus naik, terus naik, terus naik. Panjenengan harus tetap berusaha keras dan juga bersabar. Itu yang bisa saya sampaikan untuk teman-teman semua. Jadi kalau pendampingan saya pasti mahal. Rumah saya di Batam, doanya di Wonogiri, Jawa Tengah. Itu sahabat ya. Dan kalau bagi teman-teman yang tidak bisa berangkat, sudah pasti sampai di lokasi saya video call atau saya telepon. Nanti doanya, mantranya pasti saya yang bacakan. Gak masalah panjenengan gak ikut berangkat, sama, energinya sama. Itu. Selain itu saya perlu sampaikan, pesugihan ini untuk semua manusia, untuk orang yang masih hidup dan ingin kaya raya, sukses, banyak harta. Gak ada batasan siapa-siapa, semua manusia bisa. Masalah tumbal, gak ada tumbal. Kalau ada tumbal, pasti juru kuncinya duluan yang akan kena tumbal. Ya, karena dia ngerawat tempat di situ, hari-hari di situ, sudah pasti dia duluan yang kena tumbal. Buktinya juru kuncinya sehat-sehat terus. Dan orang-orang yang saya antarkan juga semuanya sehat, rezekinya lancar, uangnya banyak. Jangankan kena tumbal, sakit pilek sedikit saja sudah dipanggilkan dokter spesialis ya, karena uangnya banyak. Itu ya sahabat ya. Terus saya juga sering mondar-mandir ke sana, alhamdulillah sehat ya kan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ingat, di sana kita mendoakan leluhur kita. Leluhurnya orang Nusantara. Kita makan di tanah Nusantara ini. Jadi kita sudah sepantasnya mendoakan beliau-beliau. Itu sahabat ya. Masa mendoakan beliau kita dijadikan tumbal? Ini juga suatu hal yang tidak masuk akal. Baik sahabat, saya rasa sudah sangat jelas apa yang saya sampaikan tentang apa itu juru kunci dan apa itu seorang tokoh spiritual atau paranormal. Mohon maaf atas segala kekurangan, kata-kata yang kurang sopan mohon dimaafkan. Akhirul salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.